Para calon wisudawan wisudawati yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti bersama pembekalan calon wisudawan dan wisudawati Universitas Pasundan Gelombang 2 tahun akademik 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Tata Sukayat MAG. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in lil insan. Assalatu wassalamu ala sahibil bayan wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum sa'idu fil janan. Amma ba'du. Wisudawan yang saya banggakan, Tuhan menciptakan syaitan dengan potensi kemaksiatan tanpa ketaatan. Tuhan menciptakan malaikat dengan potensi ketaatan tanpa kemaksiatan. Tuhan menciptakan manusia dengan potensi taat dan potensi maksiat yang terkumpul dalam diri seorang pribadi. Sehingga kita manusia terkadang menjadi hamba Allah yang soleh. Ada kalanya kita menjadi hamba Allah yang salah. Kadang-kadang kita menjadi ahli majlis taklim, tapi kadang-kadang kita menjadi ahli majlis taklazim. Kemuliaan manusia tidak terletak dari fisiknya. Kemuliaan manusia tidak terletak dari hartanya. Kemuliaan manusia tidak terletak dari jabatannya. Kemuliaan manusia tidak terletak dari pangkatnya. Tapi kemuliaan manusia ketika mampu menaklukkan potensi negatifnya, ditaklukkan oleh potensi positifnya. Apa saja potensi negatif yang dimiliki oleh manusia? Jawabannya ada dua. Pertama, selain manusia memiliki nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaan, manusia pun memiliki dua nafsu yang rendah, yaitu nafsul bahimiyah, jiwa kebinatangan, atau kita menyebutnya ngabudi ucing. Ketaatannya terhadap aturan disebabkan karena kesadaran ada manusia lain yang mengawasinya, yang memonitor dan mengevaluasinya. Tetapi ketika yang mengawasi itu lengah, maka aturan itu akan dilanggarnya laksana binatang, bahkan jauh lebih sesat dibandingkan binatang. Sehingga Al-Quran menegaskan, ulaika kal an'am balhum adol, akan lebih sesat dibandingkan binatang yang paling sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Sayangnya, dari potensi buruk ini bisa jatuh kepada potensi yang jauh lebih buruk dari itu, yang disebut dengan nafsu syaitaniyah, jiwa setan. Fisiknya manusia, tetapi jiwanya setan yang tidak malu dan tidak takut ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap etika, terhadap norma, bahkan terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam hidup dan kehidupannya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Telah dikunci mati pendengarannya, penglihatannya, bahkan hatinya tertutup dengan nilai-nilai kebenaran. Apakah kita memiliki jiwa manusia? Apakah kita memiliki jiwa binatang tadi? Apakah kita memiliki jiwa setan? Ataukah kita memiliki jiwa-jiwa yang positif? Sedangkan jiwa yang positif ada dua, yaitu nafsul mulukiyah, jiwa kemalaikatan yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada level nafs ini, jiwa ini, potensi ini akan naik pada jiwa yang lebih tinggi, yaitu nafsu rububiyah, jiwa ketuhanan. Ketika melekat jiwa ketuhanan pada manusia, maka ia target hidupnya menjadi bayang-bayang Tuhan di bumi, melaksanakan roba yurubi tarbiyatan, mengatur, mengelola dan memelihara alam ini sehingga dia sukses sesuai dengan program Allah ketika menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan manusia itu sebagai khalifah di bumi ini. Dengan apa manusia mengatur alam raya ketika menjadi khalifah Tuhan? Maka jawabannya adalah filsafat humanisme membuktikan manusia bisa mengatur dirinya dan mengatur alam raya ini dengan kemampuan yang dimiliki manusia, yaitu rasio. Maka berkembanglah filsafat rasionalisme.
Tetapi manusia disibukkan dengan hal yang sama-sama rasional. Ketika anak panah dilepaskan dari busurnya, timbullah pertanyaan, apakah anak panah itu bergerak atau terdiam? Sebagian menjawab, anak panah itu terdiam karena dia merupakan benda mati. Tapi sebagian mengatakan, anak panah itu bergerak karena berpindah dari titik ini kepada titik yang lain. Dua-duanya rasional. Rasionalisme gagal menjawab satu masalah yang sama-sama rasional, maka muncul filsafat yang dikenal dengan filsafat humanisme. Humanisme berkembang dengan rasionalisme. Rasionalisme berkembang pada empirisme yang dapat terukur secara empirik. Tetapi fenomena alam menunjukkan banyak hal yang sama-sama empirik. Lalu manusia dipusingkan mana yang harus diterima, maka muncul scientific method, metode ilmiah. Metode ilmiah hanya bisa menjawab dari sisi filsafat dan sisi sains. Ketika mengajukan satu pertanyaan, mengapa pohon mangga berbuah mangga? Jawabannya, karena ada sel-sel yang menyebabkan setiap pohon mangga berbuah mangga. Lalu dibuktikan di laboratorium, sel-sel itu bisa ditemukan dan bisa dibuktikan secara empirik. Ini yang disebut dengan kebenaran sains yang empirik. Tetapi pertanyaannya berkembang, dari manakah sel-sel ini berada? Dari manakah sel-sel ini berasal? Sains tidak bisa menjawab, filsafat yang menjawabnya. Ini dari Tuhan yang menciptakan sel-sel ini. Jawaban yang sangat rasional. Tetapi pertanyaannya ketika ditingkatkan lagi, siapakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Bagaimana dekat dengan Tuhan? Bagaimana supaya dicintai Tuhan? Bagaimana supaya tidak dibenci oleh Tuhan? Filsafat dan sains tidak bisa menjawabnya. Sains tidak bisa menjawabnya. Filsafat tidak memungkinkan menjawabnya. Maka berkembang yang disebut dengan mystical knowledge. Pengetahuan mistik. Agamalah yang menjawabnya. Agamalah yang memberikan solusi terakhir. Agamalah sebagai jalan keluar dari pertanyaan yang tidak terjawab oleh sains dan filsafat. Wisudawan yang berbahagia, kalian telah menempuh pendidikan sebagai mahanya siswa yang bertemu dengan metode pembelajaran yang kita kenal dengan kuliah. Dalam bahasa Arab, kuliah itu kul, jami'un, artinya universal, tidak parsial, bukan juz'un. Maka yang diperdalam bukan hanya kitab-kitab Al-Quran atau bukan hanya kitab Al-Quran, tapi juga kitab kehidupan. Orang yang sudah memiliki kemampuan membaca kitab Al-Quran dan kitab kehidupan, maka dia menjadi manusia yang berpengetahuan. Pengetahuannya itu tersusun secara sistematis, teruji secara metodologis. Jadilah manusia yang disebut dengan ilmuwan. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan teruji secara metodologis. Ilmu bersatu dengan pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan menyatu dalam diri seorang pribadi, maka kalian sudah sukses menjadi ulul ilmi, orang yang berilmu, ulul albab, orang yang bisa berpikir sehat, ulul absar, orang yang bisa meneliti secara mendalam. Maka ini yang disebut dengan paradigma luhung ilmu'na. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dengan ilmu, siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat dengan ilmu, siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Perkuliahan yang sudah ditempuh di Universitas Pasundan ini adalah mencetak pribadi-pribadi luhung ilmu'na. Tetapi karena kita sadar diri terhadap potensi diri, tidak lupa daratan, mempertahankan nilai-nilai luhur yang turun-temurun dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, sehingga kita tetap mempertahankan identitas kekitaan, berpikir global dan bertindak lokal. Negara-negara maju di dunia ini tidak lagi ditentukan seberapa luas wilayahnya, tidak ditentukan seberapa banyak jumlah penduduknya, tetapi seberapa kuat dia mempertahankan identitas dirinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan dijajah secara fisik, tetapi kita dijajah secara identitas. Apa arti laki-laki kalau tidak memiliki identitas sebagai laki-laki? Apa arti perempuan jika tidak memiliki identitas sebagai perempuan? Perempuan disebut perempuan, identitasnya perempuan.
karakternya perempuan dan dia memiliki ciri-ciri sebagai perempuan. Laki-laki disebut laki-laki karena karakternya laki-laki, identitasnya laki-laki, ciri laki-laki pun ia miliki. Apa arti Indonesia kalau karakternya bukan Indonesia? Apa arti Indonesia kalau karakternya bukan nilai-nilai luhur yang diturunkan oleh para pendahulu kita, sehingga mempertahankan nilai dan budaya menjadi orang yang jembar budayanya di tengah-tengah percaturan global. Maka kita mesti hidup seperti ikan hidup di laut. Airnya asin, tapi ikan tidak terbawa asin. Lestarikan nilai-nilai yang telah diturunkan oleh leluhur kita dalam rangka memperkuatkan luhung budayana. Tetapi kita sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya di hadapannya, sebagai insan yang beragama, yang menyadari keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, kita hanya sebatas makhluk yang diciptakan dari Allah. Setiap hari kita menginjak tanah ciptaan Allah, dan suatu saat kita akan kembali menghadap keharibaan Allah. Allah menciptakan kita dari tanah. Setiap hari kita menginjak tanah, dan suatu saat kita akan kembali kepada tanah. Ketika ruh terpisah dengan jasad, yang menghantarkan hanya 3 hal saja, yaitu ahlikum keluarga, malikum harta yang kita bawa ke lubang kubur, hanyalah kain kafan yang putih bersih menyelipuni badan. Bertahan 40 hari 40 malam, lebih dari 40 hari 40 malam, habis dimakan rayap, dimakan semut, dimakan cacing, dan binatang-binatang tanah lainnya. Sehingga menyadari hal itu, kita menjadi orang yang ilmunya sangat cerdas, wawasannya sangat luas, tangannya penuh dengan berbagai kreativitas. Ia pun pandai mempertahankan identitas, dan ia pun dalam lerung hati yang paling dalamnya kuat mempertahankan nilai-nilai spiritualitas, sehingga menjadi pribadi yang pengkuh agamana. Ketika luhung ilmuna, jembar budayana, pengkuh agamana, maka ini menjadi segitiga yang kokoh, atau segitiga kehidupan yang akan sukses di dunia kini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua berharap Kawah Cerdas di Muka, perkuliahan di Universitas Pasundan akan mencetak pribadi-pribadi luhung ilmuna, jembar budayana, pengkuh agamana, sehingga menjadi hamba yang bermanfaat dimanapun berada, dengan siapapun kelak bergaulnya, menjadi kebanggaan pribadi, kebanggaan keluarga, kebanggaan alma mater kita, dan kebanggaan kedua orang tua yang membesarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi buat kalian wisudawan, wisudawati. Tumbuh lumut dengan kemumu, ambil penjolok tabung madat. Jika hidup tanpa iman ilmu, gelaplah jalan dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita ikuti bersama acara pembekalan calon wisudawan dan wisudawati Universitas Pasundan Gelombang 2 tahun akademik 2020-2021. Untuk selanjutnya, kita ikuti bersama gladi resik prosesi wisuda Universitas Pasundan Gelombang 2 tahun akademik 2020-2021. Selamat mengikuti.